Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai pada hari ini kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan ibadah amal soleh kita, menetapi kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia yang besar buat kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Hadis. Lebih-lebih lagi kita bersyukur bahwa kita masih dipertemukan dengan satu bulan yang kita sebut dengan bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan pengamalan yang dapat kita lakukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk beribadah, untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, tujuan dari berpuasa adalah menjadi orang bertakwa. Karena syarat untuk menjadi masuk surga itu adalah harus menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya adalah orang yang melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan mempercayai ceritanya. Nah, alhamdulillah kita tahun ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam Al-Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Artinya dari puasa tahun kemarin dan puasa sampai puasa tahun sekarang, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Tentu mengampuni dosa-dosa itu tidak bisa begitu saja. Kita harus melakukan amalan-amalan yang di dalam bulan puasa itu minimal dilipat gandakan 10 kali. Apa kira-kira amalan-amalan yang perlu kita persungguh, perlu kita perkuat, perlu kita laksanakan? Dari semua pengamalan-pengamalan itu kita simpulkan dengan 5 sukses. Jadi puasa kita tahun ini disebut sukses apabila kita menjalankan 5 program. Yang pertama adalah berpuasa dengan penuh. Artinya dari segi kuantitas, jumlah puasa kita itu penuh 1 bulan. Tentu selain yang memiliki uzur, misalnya perempuan yang dalam keadaan dapat mens, atau yang sakit, atau yang dalam perjalanan, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan puasa dengan penuh. Tapi itu bukan suatu pelanggaran. Itu memang masih dalam koridor-koridor hukum syariat Islam. Kalau puasa kita 30 hari 1 bulan, maka kita puasa 30 hari. Kalau 29 hari, kita 29 hari. Nah, ini kita penuhkan jumlahnya, kita utuhkan jumlahnya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu hasanatin wa hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Membacalah kamu sekalian 1 huruf dari Al-Quran, walaupun 1 huruf dari Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka dia akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nabi bersabda, "Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alifnya sendiri 1 huruf, lamnya sendiri 1 huruf, mimnya sendiri 1 huruf." Jadi kalau kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 pahala. Di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Ini luar biasa. Oleh karena itu dianjurkan kepada kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, khatamkanlah Al-Qurannya selama 1 bulan penuh ini. Barang siapa yang menjadikan Quran di depan, maka Quran itu akan menuntun yang pembacanya menuju surganya Allah.
Barang siapa yang menjadikan Quran di belakang, artinya dia tidak peduli, dia tidak gunakan Quran sebagai way of life-nya, maka dia akan diseret ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran ini adalah amalan yang utama di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga adalah melaksanakan Qiyamul Lail, yang dalam hal ini difokuskan kepada sholat tarawih. Sholat tarawih itu sebenarnya adalah perwujudan dari sholat-sholat malam sebelumnya. Walaupun demikian, kalaupun kita sudah sholat tarawih, tetap kita laksanakan sholat-sholat malam yang lain, sebagaimana yang sudah biasa kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka sholat tarawih ini adalah sangat dianjurkan untuk kita rame-rame, untuk kita bersama-sama secara berjamaah. Masalah rokaatnya berapa terserah kemampuan masing-masing. Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23 dengan witir, apakah 22, apakah 44, itu adalah hal yang sudah ada dalil-dalilnya, ada syariat-syariatnya. Yang tidak boleh tidak melaksanakan sholat itu. Nah, jadi itu sudah sekalian. Nah, yang keempat adalah menetapi amalan sebagaimana pahalanya, yaitu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu Muhammad apa yang maksud dengan malam Qadar? Malam Qadar itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Apabila kita ingat sejarah asbabun nuzulnya turunnya ayat ini, maka kita akan terpesona bagaimana besarnya pahala orang yang mendapatkan pahala 1000 bulan. Karena asbabun nuzulnya itu diceritakan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW tentang sejarah Nabi Ayub, sejarah Zakaria, Nabi Zakaria, sejarah dari Hizkil, dan sejarah dari Yusak bin Nun. Semua mereka itu adalah pejuang-pejuang agamanya Allah yang hidupnya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83, sekian tahun, 83 tahun lebih. Apabila kita mendapatkan pahala atau mendapatkan ganjaran dari Lailatul Qadar ini, maka luar biasa. Kita akan menjadi hamba-hambanya Allah yang mendapatkan pahala yang besar, yaitu malam 1000 bulan. Dan yang terpenting saat itu adalah malam itu adalah malam penentuan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merevisi takdirnya kepada kita, bisa merubah, bisa mengganti, tergantung kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua agar banyak-banyak berdoa, terutama di 10 malam yang akhir. 10 malam akhir banyak-banyak berdoa yang baik-baik, ya kan? Kita banyak kebutuhan, kita banyak keperluan, kita banyak kepentingan-kepentingan yang harus kita minta kepada Allah. Karena Allah sangat senang apabila kita meminta kepadanya. Bahkan orang yang tidak mau meminta itu diklasifikasi sebagai orang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang kelima adalah zakat fitrah. Kita di dalam melaksanakan puasa ini harus wajib hukumnya memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat diri kita sendiri. Rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita. Zakatul fitri tohirulis so'ib. Mengeluarkan zakat fitrah adalah membersihkan orang yang berpuasa. Jadi selama setahun kita ini memasukkan rezeki ke dalam tubuh kita ini, dizakati dengan zakat fitrah yang tanda kutip hanya 1 sok. Sekitar 2,7 kilo. Masya Allah, bagaimana Allah pemurahnya. Bagaimana Rasulullah SAW menjamin kita, apabila kamu mengeluarkan zakat fitrah 1 sok di bulan Ramadan, maka kamu akan bersih. Itulah Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. 5 program kita harus kita sukseskan selama bulan Ramadan. Apabila kita melaksanakan 5 program, 5 keutamaan, 5 ibadah yang besar-besar ini, maka sudah secara dalil 1 Syawal kita menjadi orang yang bersih. Orang yang memungkinkan kita seperti kembali ke kandungan ibu kita sendiri. Ya. Jadi kama waladut ummuh, bersihnya itu seperti bersihnya orang yang baru dilahirkan. Apakah kita tidak suka? Apakah kita tidak senang? Apakah kita tidak bahagia?
kalau kita termasuk orang-orang yang bersih suci seperti baru dilahirkan. Masya Allah. Maka dari itu masih semangat kita untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini. Terakhir, kita sempurnakan bulan Ramadan ini dengan melaksanakan puasa Syawal. Man soma Ramadana sumat basitan Syawal ka'annamu syamud dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengikuti dia 6 hari setelah itu di bulan Syawal, sama dengan halnya dia berpuasa 1 tahun penuh. Kok bisa? Matematikanya sederhana. Bulan puasa 30 hari. Apabila dikali 10, karena puasa itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali, maka dia menjadi 300 hari. Syawal 6 hari dikali 10, 60 hari. Maka sudah-sudah sekalian, 300 ditambah 60 adalah 360 hari, sama dengan 1 tahun, luar biasa. Nabi kita itu tidak bersekolah, tapi matematikanya A+. Bagaimana itu kecerdasannya luar biasa di zaman itu. Mudah-mudahan kita sampai nanti di akhir Ramadan, kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran di dalam melaksanakan ibadah. Semuanya warga kita, masyarakat kita pada umumnya bisa bersenang, bisa berbahagia, dan bisa untuk mendapatkan ketakwaan. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun. Dan di dalam Syawal jangan lupa kita harus berbanyak-banyak silaturahim. Silaturahim dengan keluarga, silaturahim dengan tetangga, silaturahim dengan rekan sejabat kita semua. Saling memaafkan, saling ridho meridokan. Demikianlah Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, sedikit tentang bagaimana keutamaan-keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Marilah kita sama-sama laksanakan dengan niat mukhlis lillah, karena Allah semata-mata, supaya kita mendapatkan pembalasan, ganjaran sebagai menjadi orang yang bertakwa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.